saksi-saksi lainnya. Contohnya dalam perkara kesusilaan. Dalam perkara kesusilaan itu misalnya perkara pemerkosaan seperti itu kan, nama korbannya misalnya si Z seperti itu. Di dalam putusan itu akan ditulis hanya sebatas korban seperti itu. Kemudian untuk saksi-saksi orang yang bukan korban juga ditulisnya namanya saksi 1, saksi 2, saksi 3 seperti itu. Itu bentuk untuk menghargai informasi pribadi seseorang ya, karena orang kan bisa membaca seperti itu ya. Sekarang informasi sudah kita bisa akses di mana-mana seperti itu. Kemudian untuk tindak pidana KDRT juga. Tindak pidana KDRT itu kan masalah privasi, masalah rumah tangga seperti itu. Jadi untuk perkara-perkara KDRT itu pasti untuk para pihaknya itu namanya akan dikabulkan seperti itu ya, karena terkait dengan urusan rumah tangga, kadang-kadang memuat tentang kesusilaan juga seperti itu. Kemudian untuk perkara tindak pidana persidangan tertutup untuk umum. Ya, sidang yang perkaranya tertutup untuk umum kan, kalau sidang di pengadilan kan biasanya sidang dibuka dan nyatakan terbuka untuk umum. Tapi untuk perkara-perkara tertentu yang sudah saya jelaskan tadi, perkara kesusilaan, perkara KDRT, kemudian untuk perkara anak itu sidangnya tertutup, ya sangat tertutup. Dan untuk produknya nanti putusannya itu juga untuk pihak-pihak di sana juga dianonimisasi seperti yang saya jelaskan tadi. Kemudian untuk perlindungannya juga tidak hanya untuk masyarakat saja, tapi juga untuk penegak hukum juga dilindungi dalam perkara apa? Yaitu dalam perkara tindak pidana terorisme. Jadi untuk identitas hakim, jaksa, kemudian panitera pengganti, penyidik, saksi, ahli dalam tindak pidana terorisme itu dikabulkan. Kemudian yang ketiga adalah identitas anak berhadapan dengan hukum. Jadi kan perkara itu tidak hanya menyangkut orang yang sudah dewasa saja. Kita kan sering disodori di media sosial, ada anak kecil tiba-tiba ngambil apa. Itu sistem peradilannya itu berbeda dengan sistem pidana orang dewasa seperti itu, dan sidangnya tertutup untuk umum. Dan nanti produk putusannya itu identitas anak itu tidak boleh nama anak itu disebut di situ ya. Dalam putusan itu pasti misalnya namanya anak, misalnya si XXX siapa. Jadi di sana cukup tulisannya anak saja seperti itu. Dan kemudian untuk perkara perdata juga dilindungi juga untuk kaitannya dengan perkara-perkara terkait dengan perkawinan, kemudian tentang wasiat, kemudian perkara-perkara yang sidangnya tertutup untuk umum. Karena apa? Karena masalah privat. Kalau masalah tadi kan masalah pidana ya, kalau sekarang kan masalah privat. Masalah privat itu masalah wasiat, kemudian perkawinan itu kan privat ya, nggak harus dan janganlah orang lain tahu. Sehingga bentuk untuk melindungi data pribadinya dalam perkara perceraian misalnya itu pihaknya misal namanya misal Ani kayak gitu sebagai penggugat, tergugatnya Dodi kayak gitu. Itu dalam putusan tidak boleh dituliskan namanya secara jelas di situ. Itu cukup ditulis penggugat saja, kemudian tergugat saja seperti itu. Dan selanjutnya